Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini, gue tertarik untuk ngebahas ulang profilnya Nigredo, NPC yang mukanya hancur tapi hatinya baik sekali, asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Dulu gue pernah ngebahas Nigredo, dan gue bahas dia bersama dengan pembahasan Rubedo. Tapi karena saat ini sudah banyak informasi baru mengenai Nigredo, dan gue juga sudah ngebuat pembahasan tentang Rubedo secara terpisah, maka gue rasa ini adalah waktu yang tepat untuk ngebahas kembali Nigredo, dengan informasi yang lebih baru dan tentu saja lebih lengkap. Sekalian gue pengen ngebahas sedikit mengenai Frozen Prison. So langsung aja, mari kita mulai. Nigredo, dia adalah NPC yang baru saja muncul di season 4 kemarin. Tapi kalau ngikutin novel, harusnya dia sudah muncul semenjak season 1. Berdasarkan interview di databook season 1, dijelaskan kalau awalnya mereka berniat membagi episode 10 season 1 menjadi dua part, di mana part A bercerita tentang Brain dengan Shaltir, dan part B bercerita mengenai Nigredo dengan Albedo. Tapi, karena menurut mereka ada lebih banyak orang yang pengen ngelihat abang Brain, mereka pun memutuskan untuk memperpanjang bagiannya Brain dan menghilangkan bagiannya Nigredo. Nigredo sendiri merupakan salah satu NPC yang bertugas untuk menjaga Frozen Prison, yaitu sebuah mansion berlantai 2 yang ada di lantai 5 Nazarik. Sesuai dengan namanya yaitu prison yang berarti penjara, di volume 3, Ainz ngomong kalau semua musuh Nazarik dikurung di tempat ini. Kalimat ini merefer ke Nigun beserta para anggota Sunlight Scripture, beberapa worker yang sempat muncul di season 3, dan juga Seishi Setsume di volume 16, di mana mereka semua sempat atau masih dikurung di tempat ini. Bahkan ada kemungkinan Philip juga dikurung di tempat ini, soalnya di volume 15, kita diberitahu mengenai Albedo yang baru saja balik dari lantai 5. Di novel disebutkan kalau mansion ini tampak tidak cocok dengan kondisi lantai 5 yang penuh dengan es, karena desain bangunan ini lebih terlihat seperti rumah dari cerita dongeng. Namun kenyataannya bangunan ini justru jauh dari yang namanya dongeng. Hanya dari luar, seseorang sudah bisa langsung merasakan sensasi dingin yang tidak mengenakan karena seluruh permukaan mansion tertutupi dengan lapisan es. Sementara bagian dalamnya ternyata jauh lebih dingin daripada di luar. Nah, di dalam Frozen Prison ada sebuah ruangan yang di atas pintunya terdapat lukisan. Lukisan itu sekilas tampak seperti gambar seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dengan lembut. Tapi Ainz ngomong kalau lukisan ini malah terlihat mengerikan akibat banyaknya cat yang mulai terkelupas sehingga ngebuat gambar bayinya tidak lagi berbentuk dan lebih terlihat seperti mayit. Cuma kalau di versi anime, lukisan bayinya tidak dibuat semengerikan apa yang Ainz sebutkan di versi novel. Karena wujud bayinya masih dapat terlihat, hanya saja cat di area wajahnya dibuat terkelupas. Siapapun yang membuka pintu tersebut akan disambut dengan banyaknya suara tangisan bayi. Bukan cuma satu atau dua, tapi ratusan suara tangisan bayi. Padahal kalau diperhatikan, sama sekali tidak ada bayi di dalam ruangan itu. Walaupun sebenarnya memang ada bayi di ruangan ini. Nah, suara tangisan tadi berasal dari monster yang disebut Carrion Babies atau bayi bangkai. Mereka adalah monster berbentuk gumpalan daging dengan wujud layaknya bayi yang tembus pandang dan mereka bergerak dengan cara menggeliat. Meskipun bentuk mereka mengerikan, level monster ini sama sekali tidak tinggi karena levelnya cuma 20. Mereka merupakan pop monster yang dapat dipanggil dengan menggunakan uang in-game ataupun uang nyata dan mereka tidak akan respon setelah terbunuh. Dengan kata lain, semua Carrion Babies yang ada di ruangannya Nigredo hanyalah monster sekali pakai. Tapi karena pencipta Nigredo sangat peduli dengan yang namanya detail, dia pun sama sekali tidak keberatan jika harus keluar uang kalau memang itu diperlukan. Nah, penciptanya Nigredo adalah Tabula Smaragdina. Dia adalah orang yang juga ngebuat Albedo dan juga Rubedo. Makanya mereka bertiga dianggap sebagai saudara, di mana Nigredo adalah saudara yang paling tua. Tapi meskipun mereka bertiga adalah saudara, hubungan mereka malah tidak seakur Mare dan Aura ataupun para Pleiades. Di volume 3, Nigredo ngomong kalau dia membenci Rubedo dan dia percaya Rubedo bisa saja ngebawa kehancuran bagi Nazarik. Bahkan Nigredo tidak mau menyebut Rubedo dengan namanya, melainkan dia menyebut Rubedo dengan sebutan Spinel yang merefer ke mineral berwarna merah. Sedangkan Albedo awalnya lumayan akur dengan Nigredo, tapi setelah kejadian di volume 6, Albedo masih menyimpan dendam kepada Nigredo karena dia telah berani menentang perintahnya Ainz. Balik lagi ke ruangannya Nigredo, disebutkan kalau ruangan ini kosong tanpa adanya furnitur sama sekali, dan satu-satunya yang ada di dalam ruangan ini hanyalah seorang perempuan yang sedang mengayunkan ayunan bayi dengan lembut. Nah, perempuan itu adalah Nigredo, dan ruangan kosong ini adalah tempat yang Nigredo jaga. Awalnya masih belum diketahui apa perannya Nigredo di tempat ini. Apakah dia berperan sebagai area guardian atau dia cuma sekedar NPC yang ditaruh di tempat ini. Sampai akhirnya volume 14 pun rilis dan kita diberitahu kalau Nigredo ternyata adalah area guardian yang menjaga bagian atas Frozen Prison. Sementara Neuronis adalah area guardian yang menjaga ruang bawah tanah Frozen Prison. Sebagai area guardian, Nigredo merupakan salah satu NPC dengan level tertinggi. Berhubung levelnya bukan 100, ini berarti levelnya Nigredo ada di sekitar angka 85 sampai
90-an. Disebutkan kalau Nigredo adalah magic caster yang sangat ahli dalam hal divination dan mengumpulkan informasi. Gue sampai saat ini masih belum nemu istilah yang tepat untuk menerjemahkan kata divination di Overlord. Tapi intinya, divination merefer ke segala macam bentuk sihir yang punya efek bisa mengawasi, memata-matai, membuntuti, melacak, meredam, memblokir, dan menangkal informasi. Gue tidak tahu istilah pastinya, tapi intinya seperti itu. Salah satu kemampuannya Nigredo sempat diperlihatkan di volume 3 ketika Ainz meminta Nigredo untuk melacak lokasinya Shaltir. Tapi sebelum melakukan pelacakan, Nigredo melakukan berbagai macam persiapan terlebih dahulu. Sama seperti yang Ainz lakukan di volume 2 ketika dia ingin melacak Clementine. Setelah persiapannya selesai, Nigredo pun berhasil menemukan Shaltir dalam sekejap, dan dia bisa membagikan penglihatannya kepada orang lain melalui sihir kristal monitor. Lalu setelah itu, Nigredo pun diperintahkan untuk terus mengawasi Shaltir, dan dia juga diperintahkan untuk mengawasi Ainz yang sedang menuju ke lokasinya Shaltir sebagai bentuk jaga-jaga kalau saja ada orang yang membuntuti mereka. Nama Nigredo muncul kembali di volume 4 ketika Ainz ingin menginvasi desa Lizardman, di mana Ainz memerintahkan Nigredo dan Pandora untuk memindahkan jaringan peringatan kepadanya, meskipun tindakan ini akan melemahkan pengawasan mereka kepada Sebas. Kalimat ini secara tidak langsung mau ngasih tahu kita kalau Nigredo atau Pandora mendapatkan tugas untuk mengawasi pergerakan Sebas agar dia tetap aman selama berada di Restize Kingdom. Kemudian di volume 6, Nabe sempat sembunyi dan ngobrol bareng para Pleiades yang lagi nyamar jadi Medjal the Bout. Lalu Lupus ngomong kalau tempat mereka sudah dilindungi oleh Nigredo. Dengan kata lain, Nigredo mampu melindungi orang lain dari ancaman sihir divination, meskipun dia tidak berada di lokasi tersebut. Nigredo sendiri didesain sebagai NPC bertema horor sebagai bentuk kesukaan Tabula Smaragdina kepada film horor. Makanya ruangannya Nigredo isinya cuma dia doang, karena ruangan ini dibuat hanya untuk menakut-nakuti siapapun yang masuk ke dalam alias cuma buat jump scare. Saking niatnya Tabula pengen ngebuat jump scare, Nigredo bahkan disetting untuk menyerang siapapun yang masuk ke dalam ruangannya tanpa pandang bulu. Bahkan di volume 3, Nigredo sempat menyerang Ainz yang baru saja masuk ke ruangannya. Ini yang jadi alasan kenapa di season 4 kita sempat diperlihatkan guntingnya Nigredo yang berlumuran darah. Itu adalah darah miliknya Pestonya yang sudah lebih dulu masuk ke ruangannya Nigredo sebelum Ainz datang. Di volume 3, Ainz sempat bercerita mengenai Tabula Smaragdina yang mengajak para anggota guild lain untuk melihat NPC baru yang telah dia buat. Lalu ketika mereka masuk ke ruangannya Nigredo, mereka semua berteriak dan malah menyerang Nigredo dengan kekuatan penuh. Bahkan Ainz mengakui kalau dia sangat ketakutan, dan dia juga ikut teriak ketika pertama kali melihat Nigredo. Nah, di volume ini kita diberitahu secara rinci bagaimana proses jump scare yang Nigredo lakukan. Awalnya, Nigredo yang sedang mengayunkan ayunan akan tiba-tiba berhenti. Kemudian dia mulai mengangkat bayi yang ada di ayunannya dengan sangat lembut. Dan Nigredo bakalan sadar kalau bayi yang dia gendong ternyata adalah boneka. Nigredo pun mulai mengamuk karena merasa telah kehilangan anaknya, dan dia melempar bonekanya ke tembok hingga hancur berkeping-keping. Nigredo pun mulai mengeluarkan gunting yang muncul entah dari mana, dan dia mulai menatap ke arah orang yang masuk ke ruangannya. Nigredo kemudian berlari ke arah target sambil terus berteriak di manakah bayinya, dan Nigredo akan menusuk targetnya. Setelah berhasil nusuk orang, inilah saatnya untuk ngebuat Nigredo jadi waras, yaitu dengan memberikan item berbentuk boneka bayi kepada Nigredo. Boneka ini bisa diambil sesaat sebelum masuk ke ruangannya Nigredo, yaitu dengan meletakkan tangan ke tembok dan akan ada tangan pucat yang muncul untuk ngasih boneka. Disebutkan kalau boneka itu tampak seperti karikatur bayi manusia yang telah rusak, dan bentuknya kelihatan seperti boneka cupid dengan mata bulat besar yang menjijikan. Bahkan Albedo sendiri ngomong kalau boneka itu tampak menjijikan. Setelah menerima boneka tersebut, Nigredo akan menggendong boneka itu dengan lembut dan meletakkannya kembali ke dalam ayunan. Barulah di sini Nigredo bisa diajak bicara, meskipun hanya sebentar. Soalnya di volume 3 ada kalimat yang mengatakan kalau Nigredo adalah tipe orang yang akan bicara terus terang ketika dia dapat berpikir rasional. Kalimat ini menandakan kalau kesadarannya Nigredo tidak dapat bertahan lama, dan setelah beberapa waktu Nigredo akan kembali ke mode jump scare-nya lagi. Ini yang jadi alasan kenapa Nigredo ngomong kalau dia dilarang keluar dari dalam Frozen Prison, karena akan jadi masalah besar kalau Nigredo sampai masuk mode jump scare ketika dia berada di luar areanya. Bukan cuma kemunculannya yang menakutkan, tapi wujudnya Nigredo juga tidak kalah menakutkan. Dia mempunyai wujud layaknya seorang wanita dengan pakaian serba hitam dan rambut panjang hitam yang menutupi wajahnya. Ketika bicara dengan Ainz, Nigredo sengaja menyingkirkan rambutnya agar wajahnya dapat kelihatan. Melihat hal itu, Ainz sadar kalau Nigredo merasa tidak sopan jika dia berbicara dengan Ainz dalam kondisi wajah tertutup. Ini berarti normalnya Nigredo memang selalu menutupi wajah hancurnya dengan rambut panjangnya. Mirip-mirip seperti Leinas yang juga pakai rambut buat nutupin wajah rusaknya. Ainz kemudian menjelaskan kalau wajahnya Nigredo sangat mengerikan karena dia tidak memiliki kulit wajah dan yang kelihatan hanyalah otot wajah. Dia juga tidak mempunyai bibir, tapi dia mempunyai gigi yang indah. Matanya tampak bersinar meskipun dia tidak memiliki kelopak mata. Ainz pun ngomong kalau Nigredo bisa dianggap cantik jika hanya dilihat dari mata dan giginya saja. Tapi secara keseluruhan, wajahnya Nigredo
Nigredo sangat menjijikan. Namun, meskipun wajahnya menakutkan, Nigredo justru mempunyai hati yang sangat lembut. Bahkan bisa dibilang Nigredo adalah salah satu NPC paling baik di Nazarick. Ini karena Tabula Smaragdina sengaja membuat Nigredo sebagai karakter game moe bertema horor, di mana penampilannya dibuat sangat menakutkan layaknya setan, tapi dia memiliki hati setara malaikat, asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Di volume 14, disebutkan kalau Nigredo mempunyai sisi lembut jika berkaitan dengan bayi. Bahkan kebaikannya kepada bayi jauh melebihi pestonya. Akan tetapi, kebaikannya hanya terbatas pada anak umur 2 tahun ke bawah. Setelah anak itu melewati umur 2 tahun, Nigredo akan menganggap mereka sebagai tumpukan daging yang harus dibuang. Kalau kalian gak tahu, setelah invasi Jaldabot di ibu kota Resiza Kingdom yang ada di volume 6, Ainz memberikan perintah untuk membunuh semua orang yang berhasil mengumpulkan bukti mengenai keterkaitan Nazarick dengan insiden tersebut. Tidak peduli dengan umur mereka, bahkan jika mereka hanya sekedar anak kecil. Perintah ini ngebuat Nigredo dan pestonya memberontak karena mereka tidak mau ada anak kecil tak berdosa mati. Selain itu, mereka juga ingin menyelamatkan para bayi yang telah ikut terculik ketika invasi Jaldabot. Mereka beralasan kalau para bayi yang diculik tidak memiliki ingatan apapun mengenai insiden tersebut, sehingga mereka pantas untuk diampuni. Tindakan ini ngebuat mereka berdua dipenjara di Frozen Prison semenjak volume 7 sampai akhirnya mereka bebas di volume 10. Nah, di Playdesdes disebutkan kalau hubungan Nigredo dan pestonya jadi sangat dekat setelah mereka sama-sama di penjara. Sampai-sampai Nigredo juga diajak makan malam bersama dengan pestonya Eclair, Clavu, dan Shihoto di side story volume 16. Setelah bebas, mereka pun mulai merawat semua anak yang telah Demir culik ketika insiden Jaldabot, di mana Nigredo hanya mau merawat anak umur 2 tahun ke bawah, dan sisanya bakalan dirawat oleh pestonya. Lalu ketika umur mereka sudah beranjak dewasa, mereka bakalan dipindahkan ke panti asuhannya Yuri. Nah, di Overlord Undead King Oh terungkap kalau mereka berdua telah dibantu para NPC lain untuk ikut merawat anak-anak tadi, di mana Clavu dan Shihoto membantu mereka membuatkan makanan bayi, sementara Kokyotos dan Frost Virgin ikut bermain bersama anak-anak. Bahkan Nigredo berterima kasih kepada Neuronis karena dia tidak pernah protes meskipun terdengar banyak tangisan anak kecil. Nah, dengan misi yang sama, mereka berdua sekali lagi mencoba meyakinkan Ainz untuk menghentikan perang melawan Resiza Kingdom di volume 14. Tapi Ainz menolak permintaan mereka, dan setelah diskusi lumayan panjang, Ainz akhirnya sepakat untuk membiarkan beberapa orang untuk kabur. Dan salah satu rombongan yang berhasil selamat berkat negosiasi ini adalah orang-orang dari kota Enauru. Berhubung Ainz tahu kalau mereka berdua memang sudah diatur seperti ini oleh penciptanya, Ainz pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk melarang mereka berbuat baik. Malahan kalau mau dibilang, mereka berdua justru jadi pembatas agar Ainz tidak kelewatan. Contoh di volume 7, Solution minta diberikan hadiah berupa manusia yang tak berdosa, tapi Ainz tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena dia tidak mau ngebuat Nigredo dan pestonya kembali memberontak. Contoh lainnya ada di volume 12 ketika demi-human bernama Boozer ingin menjadi bawahannya Ainz, tapi Ainz menolak karena dia tahu kalau Nigredo dan pestonya pasti tidak akan senang jika makhluk sejat Boozer bergabung dengan Nazarick. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai Nigredo, NPC berhati baik tapi berwajah hancur. Gimana pendapat kalian nih soal karakter yang satu ini? Coba tulis di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.